Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah sampai saat ini masih memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah pada bulan suci Ramadan. Tadi dimulai dari surah Isya berjamaah, man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salah maktubatin la yamna'hu min dukhulil jannah illa ayamun. Barang siapa membaca ayat kursi ketika selesai melakukan ibadah sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga melainkan kematian. Ini orang yang mati. Kalau dia mati, berarti tidak bisa masuk surga. Salawat serta salam selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke arwah junjungan Islam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla ayat salatan wahidah, barang siapa bersalawat kepada Nabi sallallahu satu kali sifat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Mudah-mudahan kita semua umat Nabi SAW yang memperoleh syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat jajaran pengurus Masjid Nurul Haq, ini mama ulul kanduang alim ulama jadi pandai. Kapai badannya kau pulang sampai bawah itu. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar rumah dengan mencari ilmu agama karena Allah, maka Allah akan berikan kepadanya pahala seperti orang berjihad fi sabilillah. Orang yang berniat dari rumah untuk mencari ilmu agama dengan niat karena Allah beri dia pahala seperti orang berjihad fi sabilillah. Kadang kalau dia bismillah seketik Pak Ibu, kadang jadi yang Pak Ibu dapat pahala jihad fi sabilillah. Lah Ibu, yang seketik lainnya berarti nak jual dia. Hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumah. Dari rumah melangkah ke masjid sampai ke rumah kembali baru selesai pahalanya dicatat. Tapi selama dia masih mendengarkan kajian hingga dia sampai di rumah, masih diberikan oleh Allah pahala jihad fisabilillah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak Pak yang mencatat, kajian kita hari ini adalah mengenai golongan yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang mentadaburi Al-Qur'an. Orang-orang yang mentadaburi Al-Qur'an. Al-Qur'an dibacanya, Al-Qur'an dipelajarinya, Al-Qur'an diamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari, maka Al-Qur'an akan menjadi petunjuk dalam hidupnya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Al-Qur'an." Kita Bapak Ibu umat Nabi SAW diperintah oleh Nabi untuk membaca Al-Qur'an. Bapak diperintah oleh Nabi, "Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah." Karena Al-Qur'an yang kita baca itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin membacanya. Jadi Bapak Ibu ingin syafaat dari Al-Qur'an, tapi mana baca Quran? Kira-kira apa-apa kalian baca Quran kalau mencoba? Ini mana baca Quran, ingin syafaat dari Al-Qur'an. Dia dapat kira apa saja? Tentu tidak. Kalau ingin Bapak Ibu ingin mencapai syafaat dari Al-Qur'an, harus rajin membaca
Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan kok Pak, rata-rata umat Islam berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Satu hari satu juz. Ramadan 30 hari berarti dikhatamkan 30 juz. Diperkirakan satu juz itu 10 lembar. Setelah sholat fardu kita 5 kali wajibnya Bu. Setelah selesai sholat fardu, baca 2 lembar. 5 kali sholat fardu kita selesai 10 lembar. Selesai satu pergi satu hari. Bapak Ibu melihatkan Allah SWT dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata istri Nabi? Orang yang mahir membaca Al-Quran hebat membaca Al-Quran Pak. Tajuknya hebat, rancak, bayi ramal itu. Kalau nak ramal Ustaz, boleh juga. Yang penting lancar. Jadi panjang pendek, tajuk tinggal ikhlas jalin saja. Kata Nabi Sallam, maka pada dikirul barah, maka dia yang hebat baca Al-Quran, maka akan pada hari kiamat itu akan dibangkitkan bersama para malaikat. Orang yang hebat baca Al-Quran di akhirat nanti dibangkitkan bersama para malaikat. Di kalinya yang malaikat itu. Ketika di akhirat misalnya dimungkul, disetiap di belakangnya, lumpuh malaikat seluruhnya. Mereka adalah makhluk Allah yang patuh lagi taat, tidak pernah durhaka sama sekali. Kalau manusia ada patuhnya, terkadang yang patuh sekali melakukan kesalahan. Yo Pak Ibu, dia doang dengan kesalahan. Atau patuh sendiri, tidak pernah salah sama sekali. Dia risiko yang tidak pernah salah dia ke tangan. Ada kan? Beda dengan malaikat diciptakan dalam keadaan apa? Wajar dia tidak melakukan dosa kepada Allah SWT. Maka orang yang membaca Al-Quran hebat, dia baca Quran dibangkitkan pada hari kiamat bersama para malaikat. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Dari hadis yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Bapak itu karena rumah yang tidak dibacakan ayat Quran di dalamnya, maka rumah tersebut akan dimasuki oleh setan. Jadi rumah kalau tidak baca Quran sama sekali, kata Nabi, rumah itu seperti kuburan. Jadi ibu-ibu rumah seperti kuburan. Dia nyuruh, kau lebih indah. Bapak Ibu muliakan Allah SWT. Sekurang-kurang anak Allah suruh ngaji di rumah. Dalam hadis yang lain, orang yang membacakan surah Al-Baqarah di dalam rumahnya tidak akan dimasuki rumah itu oleh setan-setan. Boleh ketika masuk rumah yang baca salam, setan ikut masuk dino. Kalau kurang punya rumah tu, punya rumah ketika masuk rumah baca salam, kata setan, boleh ni masuk dalam ikut atau pekor. Tapi kalau dia punya rumah lupa baca salam, dia masuk kalau masuk. Boleh nak masuk dah, ada baca salam sama sekali. Setiap yang masuk tu, setan ikut dia masuk. Alarami di rumah sendiri. Bapak Ibu muliakan Allah SWT. Jadi golongan yang kedua, kita lanjut golongan kedua. Orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang menjaga lisannya. Apa Bu? Orang yang menjaga lisannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ialah 2 hal. Yang pertama karena kemaluannya, yang karena lisannya. Kemaluan, berzina, lesbian, homoseks, kecuali kepada istri-istri mereka dibenarkan oleh Allah. Kepada istri-istri yang sah, yang halal boleh. Lain daripada itu tidak boleh. Yang kedua karena lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang baik. Dari hadis yang lain, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khaira, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Kalau bisa mengucapkan perkataan yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, auliyatmun, maka lebih baik diam. Ikut mengisi panjang deh. Terkait orang lain Pak, bermimpi yang misalnya kan, mengisi 20 orang, maju lomba. Itu kata Nabi, mulut tuan banyak orang masuk neraka gara-gara mulut tidak dijaga.
Jadi kalau bisa mengelak, tak bisa lah. Yang lain tak tahu nampaknya rasanya, lebih baik diam. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kamu mengolok-olok sebagian kaum yang lain. Misalnya di dalam kompak wah bersatu berjamaah, mentang-mentang awak kompak di masjid Nang Alam, pakai cekecian, jadi hebat komplek ada di luar itu kurangnya pasca masalah. Jadi kalau mereka komplek awak bersatu akur, jadi misalnya melawak ya kan di situ. Jangan mereka lain itu mengolok-olok sebagai kaum yang lain tak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu. Wala tanmizu anfusakum, janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Bu, orang lapar itu biasanya orang kaya orang miskin. Orang kaya orang miskin. Rato-rato inang lempo kayu-kayu seluruh amin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun, wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka yang tidak memberi makan kepada orang miskin, kata Allah Subhanahu wa taala, pendusta agama, pembohong. Ini ada di atau kayu-kayu malena menolong orang. Kayu-kayu orang tak peduli orang lain, maka dia pendusta agama. Akan tetapi jika dia berkekurangan, tidak mampu misalnya, memang tak bisa membantu orang lain, dia tak masuk dalam kategori pendusta. Jadi kalau ada kelelahan berbagi, apalagi dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 42, ketika penduduk surga di akhirat nanti dia dipersilakan oleh Allah menikmati apapun diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka penduduk surga itu dipersilakan untuk berjalan-jalan, refreshing. Maka ketika yang nanti Pak, ada penduduk surga kok maninya ninjau kata penghuni neraka. Kalau penghuni surga, masalah kakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Atau penghuni neraka, lam nakum minal musallin, kami dulu di dunia tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Tidak mengerjakan sholat itu banyak masa depan. Yang pertama, batu-batu tidaknya kerajaan sholat pertama sekali. Yang kedua, karena sholatnya asal-asalan. Bapak Ibu muliakan Allah SWT, ada suatu kisah ketika Nabi SAW selesai mengerjakan sholat, maka datang seseorang, dia mengerjakan sholat. Selesai dia mengerjakan sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam. Maka kata Nabi, ulangi lagi sholatmu, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal hanya terakhir sholat diulang. Atau Nabi, ulangi lagi sholatmu, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Diulang kali 2 kali sampai 3 kali disuruh ulang Nabi. Kata ulang, ya Rasulullah, saya sedang semaksimal mungkin mengajarkan ibadah sholat. Sekuat semampu saya, tunjuki cara bagaimana cara sholat yang baik itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ketika engkau ruku, aku baca ruku, Pak, aku baca ruku, Pak, bacaan ruku. Yang pertama, Subhanallahil azimi wa bihamdi. Kalau itu baca, awak baca 3 kali. Yang kedua, Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau itu baca, boleh sekali. Mau izin Pak, mau izin Bu. Boleh macam-macam nama. Itu kalau mau bagian itu, ambil agak. Maka ketika Nabi SAW mengajarkan orang ini, ketika kita ruku, Allahu Akbar, Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tangan dulu, jangan katakan. Tangan baru sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Setiap maju itu tangan dulu. Baru sujud ke bawah. Allahu Akbar. Jadi istilahnya harus ada tumanina. Tumanina dia berdiam sejenak.
Ada orang nampak yang mau nampak ini orang yang punya sholat, tarangan yang punya membaca. Kami baca kali-kali. Padahal Pak, sholat sunat-sunat pun aku kali-kali itu loh. Yang kecil ini sholat itu sudah sholat. Ulang sholat ini. Bapak Ibu yang Allah. Coba. Ada orang kalau dia sholat yang wali itu, Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baca di bawah, baca sambil kaset. Kata ikuannya kan sujud. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul masjid. Langsung sujud. Padahal selesai sujud dulu. Baca rukuk selesai nanti rukuk dulu. Tangan dulu, jangan tegak. Baca tegak selesai dulu, jangan langsung sujud. Kalau langsung tadi itu tidak tumaninanya kata lagi ulangi dari salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Jadi buat pemilihanku. Padahal belum sampai dan selesai deh. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, jangan sampai salatnya tidak ada tumaninah. Jika tumaninah tidak ada, maka salatnya kata Nabi tidak ada sama sekali. Keempat golongan di luar surga adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jika ada puasa bulan Ramadan, apabila bulan Ramadan telah datang, futihat abwaabus sama, maka pintu-pintu langit dibuka. Dalam riwayat lain, pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya. Futihat abwaabus jahannam, maka pintu-pintu neraka jahannam ditutup selama-lamanya. Wasulsilatin syayatin, maka setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana namanya orang datang ke masjid dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Dalam atau di luar? Maka wajar bulan Ramadan ketika bulan Ramadan itu apa? Di luar bulan Ramadan nampak ya? Masih bulan Ramadan bodoh-bodoh nggak datang. Itu bukti hadis riwayat Bukhari dalam kitab puasa bahwasanya setan dibelenggu pada bulan suci Ramadan menyebabkan orang bebas melakukan ibadah. Kalau setan belenggu lape, orang menyebabkan terangan suratan Allahu Akbar atau setan orang dia suratan tu. Asal masjid lain, cak nampak lain WhatsApp, Instagram, YouTube segala macam atau nonton sinetron misalnya. Kalau bulan suci Ramadan telah datang, setan-setan di kafe, akhirnya awak umat Islam bebas melakukan ibadah. Alhamdulillah. Jika ibadah maksimal kita laksanakan, kita orang rajin ke masjid, berpuasa, baca Al-Quran, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibadah kita itu tetap kita laksanakan meskipun bulan Ramadan telah selesai. Dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, kita tetap menjalankan ibadah semaksimal mungkin. Itu tujuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya bunyi kita baca ketika sholat. Yang penting jangan bahasa Indonesia. Misal ketika at-tahiyatul mubarakatuh sampai terakhirnya bila alamina innaka hamidum majid, kita boleh menambah doa. Ya rabbal alamin tasbih qalbi ala dini wa ala ta'atik. Artinya, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Jangan bahasa Indonesia sampai dalam sembahyang batas sembahyang. Tapi kalau bahasa Arab boleh. Maka kalau ini mau apa? Sebelum baca salam lamun salam. Karena baca doa. Boleh doa masalah ya kali belum sampai belumana ala dini wala taati. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh surga. Amin. Menjadi hamba-hamba Allah yang dalam ketaatan dan tetap dalam istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Amin. Mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan. Terima kasih atas perhatian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustaz dan Rusdi yang telah menyampaikan tausiah dan kisah semuanya.